Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi dengan Joe Update Channel yang selalu memberikan info-info terbaik Bali saat ini. Hari ini kita akan menuju ke salah satu desa yang unik, desa wisata yang sangat terkenal hampir ke seluruh dunia. Desa ini juga disebut menjadi desa yang terbersih di dunia. Jadi Joe Update akan mengajak teman-teman mereview desa Penglipuran Bali, atau kita akan mengupdate bagaimana situasi di desa Penglipuran saat ini. Barusan kita melewati salah satu jalan yang menuju ke kawasan atau objek wisata Kintamani. Kita belok kiri tadi dan sekarang kita menuju ke desa Penglipurannya teman-teman. Terus ikuti Joe Update, kita akan gaspol menuju ke desa Penglipuran. Dan teman-teman, melalui video ini sebelum kita sampai di desa Penglipuran, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan memberikan like, komen, share pengalaman kalian tentang desa Penglipuran bagi teman-teman yang sudah mengunjunginya. Dan jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga agar Joe Update semakin semangat lagi memberikan info-info terbaik tentang Bali. Kita gaspol. Sebelum kita tiba di desa Penglipuran, kita sudah disambut dengan udara yang segar. Langsung bisa teman-teman rasakan karena desa Penglipuran memiliki temperatur yang relatif sejuk dan dingin, yaitu sekitar 16 sampai 29 derajat. Tentunya hawanya sangat sejuk sekali. Dan desa Penglipuran ini menjadi salah satu desa adat yang ada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali tentunya. Desa ini berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut teman-teman. Oke, kita sudah hampir tiba di desa Penglipuran. Kita melihat gapuranya desa wisata Penglipuran. Kita akan masuk ke dalam dan Joe Update akan mencari parkir. Dan inilah parkiran areanya teman-teman. Tampak kita sebelum kita masuk ke desanya, kita sudah melihat di sini objek wisata yang sudah mempersiapkan segalanya. Parkiran yang luas. Tadi Joe Update juga melihat beberapa protokol kesehatan sudah disiapkan di sini. Tampaknya di sore hari ini adalah pukul 3. Tampaknya parkiran penuh seperti ini teman-teman, yang artinya di desanya sangat penuh di sore hari ini. Kita bisa melihat motor, kendaraan parkir juga banyak sekali, mobil-mobil juga banyak. Dan kita sekarang berada di parkiran tengahnya desa Penglipuran, karena desa Penglipuran ini sebenarnya memiliki 3 tempat masuk. Joe Update sengaja mengambil di arah tengah, yaitu di tempat masuknya tengah, karena ini menurut Joe Update ini adalah sentral atau tempat utama untuk masuk ke desa Penglipurannya. Nanti kita akan jalan-jalan mengelilingi semua areal dari desa Penglipuran ini, dari tengah, atas, dan juga ke bawah nanti. Dan juga nanti Joe Update akan ajak masuk ke beberapa rumah penduduk yang ada di desa Penglipuran ini. Oke teman-teman, kita sudah berjalan kaki sekarang. Dan di sini kita bisa melihat ada slogan Sabta Pesona yang dianut di desa ini, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan juga yang terakhir adalah kenangan. Jadi kenangan terhadap desa Penglipuran ini bagi teman-teman atau wisatawan yang berkunjung ke sini selalu terkesan dan kagum terhadap kebersihan dan juga adat istiadat yang kental yang masih dilestarikan hingga saat ini. Sekarang kita akan lanjut terus jalan. Kita akan beli tiket masuknya dulu teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat semua wisatawan yang masuk ke desa Penglipuran sudah dicek suhu tubuhnya, dan di sini protokol kesehatan sudah disiapkan juga seperti masker dan juga hand sanitizer. Ini adalah tempat loket tiket. Kita akan membeli tiket di sini. Untuk menikmati dan berkunjung ke desa Penglipuran dikenakan biaya tiket masuk. Harganya update hari ini adalah 25.000 per orang untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Tiket masuk yang tadi kita bayar itu termasuk biaya parkir juga loh teman-teman.
Oke, setelah kita memiliki tiket dan sekarang waktunya kita menikmati Desa Wisata Penglipuran. Jadi teman-teman semuanya, selamat datang di Desa Wisata Penglipuran. Kita akan mengeksplor dan mereview desa yang terkenal terbersih di dunia ini. Desa Wisata Penglipuran berbasis masyarakat, yang artinya ini dikelola oleh masyarakat setempat dan dilestarikan oleh masyarakat setempat juga. Kita akan masuk ke dalam dan teman-teman terus ikuti Joe Update. Kita bisa melihat di sebelah kanan ini adalah tempat ataupun taman di mana biasanya wisatawan setelah mengelilingi Desa Penglipuran yang sangat luas juga. Jadi teman-teman juga bisa menikmati taman yang ada yang tadi, bisa duduk-duduk di sana. Dan juga kita di depan ini sudah ada di tengah-tengahnya Desa Penglipuran yang tadi kita masuk di areal tengahnya. Kita melihat hari ini tampaknya ramai sekali teman-teman. Dan di bawah juga ramai, nanti kita akan mengelilingi semuanya. Dari sini kita melihat banyak sekali penjor-penjor di setiap rumah. Kita akan melihat detailnya teman-teman. Jadi kita akan lanjut terus jalan. Di sini kita melihat banyak sekali penjor-penjor karena hari ini adalah masih hari raya perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, sehingga rumah penduduk semua dihiasi dengan ornamen-ornamen yang kita sebut penjor. Hampir seluruh Bali, umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Setiap rumah-rumah orang Bali, kalau teman-teman datang di setiap hari raya besar seperti Galungan dan Kuningan, itu semua penduduk Bali ataupun umat Hindu memiliki hiasan di depan rumahnya yang kita sebut adalah penjor. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar. Jadi setiap hari raya perayaan besar di Bali selalu rumah-rumah penduduk dihiasi dengan penjor seperti ini. Hari ini kita beruntung sekali teman-teman. Selain kita melihat situasi Desa Penglipuran saat ini ramai dan juga ornamen-ornamen penjor yang menghiasinya, kita bisa melihat sangat kental dengan adat istiadat dan budaya yang masih dilestarikan. Kita akan terus lanjut jalan. Kita sudah melihat rumah-rumah penduduk tadi. Di depannya semuanya memiliki ornamen atau pintu yang sama. Nanti Joe Update akan ajak teman-teman untuk melihat ke dalam apa aja isi di rumah penduduk Desa Penglipuran ini. Desa ini memang memiliki tata ruang yang konseptual, membuat tampil unik, perumahan tertata sangat rapi, jalanan bersih dan tenang tanpa kendaraan bermotor. Jangankan mobil, seperti motor pun dilarang masuk ke komplek perumahan tradisional ini loh teman-teman. Sebuah tempat parkir disediakan tadi kita sudah melihat di tengah, dan nanti juga kita akan melihat di ujungnya dan di bawah nanti. Sebuah pemukiman tradisional yang kental dengan kearifan lokal membuat Desa Adat Penglipuran cukup terkenal di kalangan wisatawan domestik maupun asing. Kita melihat hari ini, karena ini adalah masa pandemi, penduduk lokal maupun wisatawan domestik banyak sekali berkunjung saat ini. Biasanya sebelum pandemi, di samping wisatawan domestik, di sini juga banyak sekali wisatawan mancanegara yang datang ke tempat ini. Pastinya teman-teman bertanya, apa yang menyebabkan keadaan Desa Penglipuran bisa sebaik ini atau sebersih ini, sehingga teman-teman ketahui mendapat banyak sekali penghargaan dan telah diakui dunia. Sebenarnya masyarakat Desa Penglipuran ini memiliki landasan operasional dalam kehidupan yang bernama Trihitakarana. Landasan Trihitakarana ini mengatur 3 hubungan manusia dengan kehidupan di dunia, antara lain adalah manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusianya, serta hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Itulah Trihitakarana yang dianut oleh penduduk Desa Penglipuran ini. Jadi melalui ajaran pelemahan atau ajaran Bali, masyarakat Desa Penglipuran berkomitmen untuk menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan mereka ini. Jadi kalau kita ngomongin ajaran tentang Trihitakarana, manusia sebenarnya diciptakan untuk selalu berhubungan baik dengan alam, berhubungan baik dengan Tuhannya, dan berhubungan baik dengan sesamanya. Jadi Desa Penglipuran ini sangat berkomitmen dan menjaga keseimbangan ekosistem sampai sekarang ini. Penduduk Desa Penglipuran ini
sangat mempertahankan harmoni kepada alam agar terjaga keasliannya seperti yang teman-teman lihat saat ini. Umat Hindu mempercayai ajaran bahwa jika manusia memberikan pelayanan baik kepada alam, maka alam pun akan membalas dengan memberikan pelayanan terbaik kepada kita semua sebagai umat manusia yang ada atau hidup di bumi ini. Berdasarkan cerita-cerita yang Jo Abdi dengar dan cerita juga dari penduduk dan ada juga teman dari desa Penglipuran ini, sebenarnya desa Penglipuran ini diyakini telah ada sejak lebih dari 700 tahun silam loh teman-teman. Tepatnya pada masa kerajaan Bangli, di mana dahulu desa Penglipuran ini menjadi sebuah tempat peristirahatan bagi para raja-raja di Bali yang ingin mendapati suasana tenang dan damai. Jadi desa ini menjadi pilihan para raja-raja zaman dulu. Kita sudah tiba di ujungnya desa Penglipuran ini. Kita akan lanjutkan bercerita nanti teman-teman. Kita melihat di sini, ini adalah ujung dari desa Penglipuran dan di depan kita ini adalah sebuah pura yang sangat cantik. Pura ini namanya Pura Penataran, yaitu pura yang diempom oleh penduduk desa di sini. Kita bisa melihat gaya arsitektur ukiran-ukiran berkelas tinggi di sini. Kita bisa melihat Candi Bentar di depan kita ini sangat indah sekali, apalagi dihiasi dengan penjor atau ornamen perayaan hari raya besar, dan payung-payung di depan kita melihat berwarna merah dan berwarna kotak-kotak hitam dan putih, menambah keasrian dan kemegahan dari Pura Penataran ini. Tampaknya wisatawan kita bisa melihat tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka di sini melakukan foto dan mengambil gambar di sini, mengabdikan momen. Disinilah biasanya tempat instagramable banget pura ini, dan juga kalau teman-teman dari sini bisa melihat ke bawah, dan disitulah tempatnya biasanya para wisatawan mengambil gambar juga. Jadi kalau kita melihat ke bawah, karena ini adalah kita sudah ada di paling atas dan kita bisa melihat ke bawah, sangat cantik dan sangat rapi sekali. Dan wisatawan semakin sore semakin ramai kita bisa melihat di sini teman-teman. Beruntung sekali Jo update hari ini. Di masa pandemi, desa Penglipuran ramai saat ini, dan semoga berkah juga buat penduduk desa dan bisa selalu menjaga kebersihan di sini, karena desa Penglipuran dikelola oleh penduduk setempat atau desa Penglipurannya sendiri. Semoga semakin ramai dan kita doakan juga teman-teman, semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga semua objek-objek wisata segera bangkit lagi. Semoga semua berkunjung ke Bali dan Bali bangkit lagi seperti semula. Sekarang kita akan menuju ke bawah teman-teman, karena di bawah itu juga sangat unik sekali. Jo update akan ajak teman-teman memasuki rumah-rumah penduduk, dan juga kita akan melihat kebun dan tempat ngopi yang sangat ikonik banget dan unik. Nanti kita akan menuju ke sana sambil kita melihat suasana di desa Penglipuran yang sejuk di sore hari ini. Sambil jalan kita ngomongin tentang penghargaan yang diterima. Banyak sekali penghargaan yang diterima oleh desa Penglipuran ini, yaitu penghargaan ISTA, Indonesia Sustainable Tourism Award tahun 2017 pada kategori Kepelestarian Budaya. Selain itu, desa Penglipuran juga termasuk dalam 100 tempat atau 100 destinasi versi Green Destination Foundation. Dan puncaknya, desa Penglipuran dinobatkan sebagai salah satu dari 3 desa terbersih di dunia versi majalah Amerika Serikat Bombastic Magazine. Saat itu desa Penglipuran mendapat penghargaan bersama dengan desa Giton yang ada di Belanda sana. Jo update belum pernah mendengar dan belum pernah ke sana. Dan satu lagi desa Malinong di India sana. Semoga teman-teman mendoakan Jo update bisa berkunjung ke desa Giton dan di desa Malinong di India. Setelah ini Jo update akan coba searching di internet tentang desa Giton dan desa Malinong.
kita akan perbandingkan. Juga teman-teman juga bisa nanti coba searching ataupun mencari di media-media online tentang Desa Giton di Belanda ataupun di Desa Malinong di India sana. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam teman-teman. Karena Joade melihat dari sini kita bisa melihat banyak sekali pernak-pernik ataupun kerajinan-kerajinan lokal yang ditawarkan di sini. Di sini tampaknya menjual oleh-oleh khas Bali atau oleh-oleh khas desa penglipurannya. Tampak di depan kita bisa melihat ada loloh cencem, yaitu salah satu produk asli desa penglipuran ini. Kita akan melihat beberapa rumah nanti teman-teman. Jadi kita akan lanjut terus jalan di sini sambil kita lanjutkan ceritanya tentang desa penglipuran ini. Oh ya, tadi juga Joade lupa menyebutkan tentang penghargaan yang diterima oleh Desa Penglipuran ini dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1995, yaitu penghargaan Kalpataru karena penduduk desa ataupun di Desa Penglipuran ini sukses menjaga hutan bambu di sekeliling desa ini, karena Desa Penglipuran dikelilingi oleh hutan bambu dan hutan bambu itu tidak boleh ditebang kalau tidak seizin dari pemuka agama ataupun ketua adat yang ada di Desa Penglipuran ini. Hampir 40% dari wilayah Desa Penglipuran ini adalah masih mempertahankan hutan bambunya. Penduduk desa ini dilarang keras menebang pohon. Tadi Joade sudah sebutkan bahwa hutan bambu di Desa Penglipuran ini sangat penting sekali, dan tanpa seizin tokoh masyarakat ataupun ketua adat tidak ada yang bisa memotong ataupun menebang pohon bambu yang ada di sini. Karena masyarakat di sini meyakini bahwa bambu-bambu yang ada di Desa Penglipuran ini adalah ditanam oleh para pendahulu mereka, dan mereka sangat menghormati leluhur dan juga para pendahulu, sehingga serempak ataupun menurut aturan adat tidak ada satupun penduduk yang boleh menebang bambu di sini. Nah, itu ceritanya teman-teman tentang hutan bambu di sini. Tadi di Pura Penataran kalau kita ke kiri itu kita akan masuk ke hutan bambunya. Di sana tempatnya juga sangat bersih dan dilestarikan sampai sekarang ini. Serta selain dilarang keras, sebagian penduduk juga meyakini bahwa bambu adalah sangat penting sekali, karena hampir di rumah-rumah penduduk di Desa Penglipuran ini 70% terbuat dari bambu. Itulah membuat masyarakat desa sangat melestarikan dan menjaga hutan bambunya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke salah satu rumah warga. Di sini tampaknya ada warung, namanya Warung Devi. Di sini tadi Joade melihat beberapa ada mujair nyat-nyat juga dijual di sini, dan ada capcainya juga. Siapa tahu teman-teman nanti kalau masuk ataupun berkunjung ke Desa Penglipuran ini pas di jam makan siang, jadi teman-teman bisa berkunjung ke Warung Devi ini. Di sini juga dijual loloh cencem, yaitu loloh yang sangat terkenal di Desa Bangli ataupun di Kabupaten Bangli ini. Dan ada bumbu rujak juga dijual di sini. Nah, inilah dapurnya. Tampaknya dapurnya di sini sudah sedikit modern, seperti yang Joade tadi bilang. Ornamen ataupun bahan-bahannya di sini terbuat dari bambu. Ini adalah kamar tidurnya. Di sini juga terbuat dari bambu, teman-teman. Jadi begitulah cerita dari hutan bambu tadi. Kita melihat di sini rumah penduduk. Salah satu rumah penduduk yang kita lihat kebanyakan ataupun 70% terbuat dari bambu, serta tadi kita melihat anyaman-anyaman juga. Dan nanti Joade juga akan mengajak ke rumah penduduk juga, teman-teman. Kita akan melihat juga bagaimana keunikannya. Ternyata di rumah penduduk ini tampaknya lengkap sekali. Di samping memiliki warung, juga mereka menjual oleh-oleh serta makanan dan minuman khas Desa Penglipuran. Oke, teman-teman, setelah kita mengunjungi tadi salah satu rumah penduduk yang memiliki warung dan juga makanan-makanan khas yang disediakan, kita sekarang berada di tengah lagi seperti yang kita baru tiba tadi. Dan sekarang kita menuju ke bawah. Tampaknya di bawah juga sangat ramai banget. Kita akan lihat bagaimana keseruannya
Dan sedikit informasi di bawah ini, nanti kita akan mengunjungi Karang Memadu. Jadi ada sedikit cerita di Desa Penglipuran ini teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa di Desa Penglipuran ini sangat melarang ataupun memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan poligami atau memadu, yaitu memiliki istri lebih dari satu. Maka orang-orang yang melakukan poligami akan diasingkan atau dikucilkan di tempat yang tadi nanti kita lewati, yaitu Karang Memadu. Karena di sini sangat menjaga tradisi itu, tradisi yang menghormati wanita dengan aturan melarang poligami. Itu sangat bagus sekali teman-teman. Jadi semoga Desa Penglipuran ini menjadi contoh kepada daerah-daerah lain bahwa poligami maupun memiliki istri lebih dari satu itu tidak dianjurkan, karena sangat melukai hati seorang wanita. Karena tradisi di Desa Penglipuran ini benar-benar mereka itu menghormati wanita dan menjaga dengan baik, sehingga tercetuslah aturan melarang poligami. Dan juga ada salah satu aturan unik juga di tempat ini teman-teman. Kalau warga desa ataupun orang-orang Desa Penglipuran ketahuan mencuri, mereka akan diwajibkan menghaturkan sesajian dengan persembahan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda atau warna yang berbeda ke 4 pura leluhur penduduk setempat ini. Dan ini juga akan sedikit memberikan efek rasa malu kepada pencurinya. Jadi dua aturan ini dipertahankan hingga sekarang teman-teman. Jadi yang unik adalah poligami dilarang. Jadi ingat teman-teman atau subscribernya Joe Update yang menonton saat ini, atau siapapun yang menonton, janganlah sakiti wanitamu. Itulah pesan dari Joe Update hari ini, sangat bermanfaat. Semoga kita akan gaspol terus. Di sini kita melihat di sebelah kiri teman-teman, kita melihat rumah penduduk yang memiliki kerajinan berupa topeng-topeng. Tadi kita sudah melihat di sana. Semoga nanti baliknya Joe Update akan bisa berkunjung ke rumah tersebut. Dan kita di sini akan lanjut terus jalan, dan Joe Update juga semoga teman-teman tidak bosan mendengarkan ceritanya Joe Update, karena banyak sekali cerita tentang Desa Penglipuran yang sangat cantik dan memiliki predikat desa terbersih di dunia. Inilah satu-satunya jalan yang membelah di antara rumah-rumah penduduk atau pemukiman di desa adat Penglipuran ini. Desa ini dibelah menjadi dua. Inilah jalannya. Pada setiap rumahnya memiliki setidaknya sebuah bangunan tradisional yang terbuat dari bambu, yang tadi Joe Update ceritakan, baik itu dinding, atap terbuat dari bambu. Dan yang terpenting atau sedikit informasi teman-teman, rumah-rumah penduduk di sini semuanya memiliki luas tanah yang sama loh teman-teman. Begitu juga dengan ketinggian bangunannya. Jadi semuanya seragam, sama. Pintu depannya teman-teman bisa lihat tadi, yaitu angkul-angkul ataupun entrance gate-nya beratapkan bambu dan seragam semuanya. Nah, inilah Karang Memadu. Kita akan coba masuk ke dalam. Kita akan lihat bagaimana situasi di Karang Memadu, sebuah tempat di mana menjadi pengasingan bagi orang-orang yang melakukan poligami dulu. Jadi inilah tempat pengasingannya. Sekarang sudah disulap menjadi garden yang sangat indah. Kita akan terus lanjut jalan teman-teman. Di sini juga menjadi tempat selfie ataupun spot foto menarik, karena selain memiliki makanan yang khas atau minuman yang khas yang tadi Joe Update lihatkan, yaitu loloh cemcem. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang pohon Dewan Daru. Nah, di sini dijual bibit-bibitnya ataupun pohon-pohon yang sudah dikembangbiakkan sehingga siap untuk ditanam di pekarangan ataupun di kebun-kebun teman-teman semuanya. Banyak juga warga lokal ataupun warga Bali yang tinggal di Bali, mereka sengaja datang ke Penglipuran ini tidak hanya melihat keindahan atau kebersihan atau keunikan dari Desa Penglipuran ini, mereka datang ke sini juga mencari bibit dari pohon Dewan Daru. Di sini kita melihat sebuah bambu yang ditata seperti tangga dan menjadi tempat atau spot foto juga bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sini.
Nah, di depan kita ini adalah tempat ngopi yang sangat cantik. Di sini memiliki garden yang luas. Jo Adit penasaran, nanti Jo Adit akan ajak masuk ke dalam. Karena Jo Adit juga ingin melihat, karena beberapa YouTuber ataupun vlogger-vlogger yang datang ke Desa Penglipuran ini selalu berkunjung ke warung kopi yang tadi. Sebelum itu kita akan melihat hutan bambu. Ini adalah salah satu contoh hutan bambu yang dilestarikan. Dan terdapat juga warung warga lokal menjual pernak-pernik oleh-oleh Bali, dan tentunya karena hawanya sejuk mereka juga menjual kopi di sana. Sekarang kita melihat warung kopi yang ada di depan kita ini. Kita akan masuk ke pintunya ataupun gate-nya, terbuat dari tanaman yang sangat cantik yang sedang berbunga. Inilah pondok kopi. Tampaknya ada salah satu pengunjung yang sedang menikmati kopi di sini. Kita akan lihat dan kita akan masuk ke dalam. Tempatnya ternyata sangat nyaman dan memiliki garden yang sangat luas di sini, teman-teman. Tentunya seperti yang Jo Adit bilang, semua material bangunannya terbuat dari bambu. Nah, inilah salah satu bartender kopinya. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Desa Penglipuran dan capek mengelilingi Desa Penglipuran yang tadi, bisa bersantai di sini sambil menikmati garden yang luas. Oke, sekarang kita lanjut terus jalan. Hari ini sangat beruntung sekali Jo Adit. Cuacanya sangat cerah sekali, udara yang sejuk, dan pas sekali dengan Hari Raya Perayaan Galungan dan Kuningan. Sehingga kita tadi melihat banyak sekali ornamen penjor di setiap rumah-rumah penduduk. Dan Jo Adit juga pernah datang ke sini di saat perayaan 17 Agustus. Setiap rumah memiliki atau memasang bendera merah putih, sangat seragam dan sangat rapi sekali, teman-teman. Nah, itulah pintu masuknya juga, teman-teman, yang di bawah. Jadi seperti cerita tadi, di bawah ada pintu masuknya menuju ke Desa Penglipuran, dan di tengah dan juga tadi di Pura Penataran. Jadi ada 3 tempat untuk memasuki Desa Penglipuran ini. Sekarang kita akan coba masuk ke rumah penduduk. Di sini juga dijual berbagai pernak-pernik oleh-oleh khas Bali atau Desa Penglipurannya, dan tentunya loloh cem-cem. Mau lewat Dewan Daru. Di belakang Anda sudah berbuah tuh. Kalau yang hijau asam. Gaya arsitektur rumah-rumah penduduk Desa Penglipuran ini tampak seragam. Di dalamnya, rumah-rumah tersebut dilengkapi dengan gapura yang tadi kita lihat kita sebelum masuk. Dan di dalam komplek rumah selalu ada pura kecil sebagai tempat sembahyang. Dan ini adalah dapurnya, teman-teman. Dan juga ada lumbung, tempat penyimpanan hasil bumi ataupun tempat penyimpanan padi, dan balai sebagai tempat untuk menjamu tamu ataupun wisatawan yang singgah. Namun sekarang tempat ataupun balai itu beberapa sudah beralih fungsi menjadi kedai-kedai yang menawarkan khas Bali, dan juga warung-warung yang menawarkan hidangan makan siang khas Desa Penglipuran dan khas Bali juga. Sehingga para pengunjung bisa menikmati atmosfer ataupun menikmati suasana di desa atau di rumah-rumah penduduk Desa Penglipuran ini. Nah, kita sekarang keluar dari rumah ini, teman-teman, dan kita akan berjalan kaki lagi. Sangat cantik sekali. Di sore hari ini kita melihat inilah Desa Penglipuran yang sangat cantik dan sangat terkenal. Jo Adit datang ke sini untuk mengadit bagaimana situasi Desa Penglipuran saat ini. Sambil jalan, Jo Adit ingin sedikit memberikan tip untuk traveling ke Desa Penglipuran ini yang ada di Kabupaten Bangli. Jadi beberapa objek wisata juga sangat menarik yang ada di sekitaran atau dekat dengan Desa Penglipuran ini. Jadi teman-teman bisa menggabungkan semua paket-paket tour. Jadi rekomendasinya Jo Adit adalah Desa Penglipuran itu dekat dengan Pura Tirta Empul. Jo Adit pernah mereviewnya, yaitu pura yang merupakan sebuah pura suci bagi umat Hindu yang berada di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring di Gianyar, Bali loh, teman-teman. Jadi hanya sekitar 20 menit dari Desa Penglipuran ini.
teman-teman bisa langsung ke desa atau ke Pura Tirta Empul. Dan juga teman-teman juga bisa dekat dengan Rice Terrace yang itu di Desa Tegalalang, yaitu di Ubud sana. Teman-teman juga dekat, jadi bisa di-combine. Di sana juga banyak sekali terdapat kafe-kafe yang menjajakan atau kafe-kafe yang memiliki panorama keindahan sawah yang berundak-undak yang sangat cantik. Dan juga Desa Penglipuran ini dekat juga dengan Pura Kehen, pura yang sering banget dikunjungi oleh para wisatawan, serta Pura Besakih. Jadi teman-teman kalau pingin tur ke Pura Besakih bisa singgah juga di Desa Penglipuran, Pura Tirta Empul, dan juga Rice Terrace di Desa Tegalalang. Dan juga nanti bisa meneruskan perjalanan ke Ubud area kalau teman-teman langsung stay ataupun tinggal di Ubud area. Jadi itu sedikit rekomendasi Joe Update kalau teman-teman mengunjungi Desa Penglipuran. Jadi objek-objek wisata yang berdekatan dengan Desa Penglipuran teman-teman bisa explore juga dalam 1 hari. Dan bagi teman-teman yang belum pernah ke Desa Penglipuran ini, kalau teman-teman stay di Kota Denpasar ataupun di Kuta area, sedikit informasi atau sedikit penjelasan tentang jalannya. Kalau teman-teman dari Kota Denpasar membutuhkan waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam perjalanan ke arah timur. Jadi teman-teman bisa ngambil ke arah ataupun jalan bypass Ide Bagus Mandra. Jadi lurus terus, nanti ada perempatan jalan ke Pantai Siut, teman-teman belok kiri, dan dari jalan Pantai Siut itu menuju ke Jalan Raya Tulikup, kemudian dilanjutkan ke Jalan Taman Bali menuju Kota Bangli. Nah, nanti di Kota Bangli carilah Jalan Nusantara hingga menemukan Simpang 3, kemudian belok kiri mengikuti papan penunjuk arah menuju ke Desa Penglipurannya. Kita sudah berada di tengah lagi, dan ini adalah jalan kita tadi masuk awalnya teman-teman. Kita melihat semakin sore semakin ramai loh penduduk ataupun wisatawan yang datang. Dan ini tampaknya di depan ini bangunannya sangat unik sekali. Ini kalau tidak salah adalah sebuah balai yang diperuntukkan sebagai balai pertemuan atau balai untuk meeting-meeting warga untuk memutuskan awek-awek ataupun memutuskan peraturan-peraturan yang baru. Dan kita melihat di sana di depan parkirannya sudah penuh juga. Ini sudah mulai pukul 4:30 sore atau mulai pukul 5 sore loh teman-teman. Tampak parkirannya masih ramai seperti yang tadi kita lihat. Ini sudah jam 5. Sebenarnya di hari-hari biasa jam buka Desa Penglipuran, sedikit informasi buat teman-teman semuanya, jam bukanya adalah jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kecuali di saat perayaan hari besar keagamaan seperti sekarang ini, seperti Galungan dan Kuningan. Kadang-kadang bukanya sampai malam juga loh teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Bagi teman-teman muslim yang melaksanakan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita akan bertemu lagi di next video. Kita akan mengeksplor desa-desa wisata lagi. Tetap jaga imunitas diri dan salam gaspol. Bye-bye.